Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah sistem informasi atau aplikasi yang pernah saya buat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita selalu diberi kesehatan dan kenikmatan untuk sampai saat ini. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sistem informasi jasa reparasi di toko ITC komputer. Sebenarnya ini adalah proyek kerja praktek saya bersama teman saya. Namun di sini saya akan mereview aplikasi tersebut. Ya mungkin teman saya juga aplikasi yang ini, cuma mungkin berbeda dari segi penjelasannya. Aplikasi ini menjelaskan atau hanya ruang lingkupnya itu dalam reparasi atau servis. Dan untuk tempat observasinya adalah objek penelitiannya itu adalah di toko ITC. Dalam aplikasi ini tujuannya untuk meminimalisir atau menjadikan admin lebih efisien dalam melakukan pekerjaannya, seperti melakukan input nota barang atau nota servis. Karena memang untuk sementara di toko ITC ini tidak melakukan input barang atau input reparasi ini ke dalam komputer, tetapi hanya ke dalam kertas. Di sisi lain, apabila akan mencetak laporan atau laporan servis, itu akan sedikit kesulitan. Nah, di sini dalam sistem informasi ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang telah dipaparkan atau yang ada di toko komputer ini. Ini adalah tampilan dari aplikasinya atau sistem informasinya, yang nantinya di mana ada menu admin, pelanggan, layanan, dan lain sebagainya. Nantinya akan terintegrasi satu sama lain. Dan untuk aplikasi ini sifatnya hanya untuk satu komputer, ya. Jadi tidak terintegrasi dengan komputer lainnya. Jadi posisinya itu standalone, hanya untuk satu toko saja. Dan diimplementasikan hanya dalam komputer admin. Nah, dalam sistem informasi yang telah kami buat, ada beberapa aset yang mungkin menjadi pelengkap atau penunjang bagi sistem informasi untuk berjalan atau diimplementasikan. Di antaranya yaitu ada sebuah komputer, satu unit lengkap, ada printer. Di sini printer ini untuk mencetak beberapa dokumen penting dalam transaksi ataupun laporan. Dan untuk usernya ada admin, bendahara, dan pimpinan.
Untuk file data, ada data pelanggan, spare part, dan data transaksi. Dan untuk software pendukung, itu ada XAMPP, browser seperti Google atau Mozilla, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah telepon. Itu merupakan aset yang ada di toko ITC Komputer karena kami telah melakukan observasi langsung ke tempat penelitian. Mungkin untuk asetnya itu didapatkan atau dihasilkan ya seperti itu. Jadi untuk aset sistem informasi ini sangat penting bagi penunjang atau pelengkap agar suatu implementasi SI tersebut dapat berjalan dengan baik. Maka diperlukanlah aset sistem informasi. Jika aset sistem informasi tidak diperhatikan, maka sebuah sistem informasi akan menjadi tidak bisa digunakan atau menjadi seperti ada yang kurang. Dan dengan aset ini, sebuah implementasi SI ini dapat berjalan. Maka diperlukanlah aset. Seperti itu. Dan untuk, ini ada sebuah masih dalam ruang lingkup aset. Yang kedua ada integritas data sistem informasi. Integritas merupakan sebuah konsep dasar dari SI. Data memiliki atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Bahwa sebuah data harus memiliki kebenaran dan keakuratan. Untuk meminimalisir data tersebut, data yang tidak benar atau tidak akurat. Seperti untuk contoh dalam sistem informasi ini, bahwa data jasa reparasi atau data yang berhubungan dengan jasa reparasi ini disesuaikan atau berdasarkan dengan apa yang ada di toko ITC Komputer. Seperti nama dan harga jasa itu disesuaikan dengan harga dan nama jasa di ITC Komputer. Untuk data spare part juga diperoleh berdasarkan hasil observasi kami dan wawancara terhadap pihak di ITC Komputer. Jadi data yang diambil itu sesuai dan memang benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau di tempat penelitian. Karena kami melakukan sebuah wawancara langsung dengan pihak ITC Komputer untuk mendapatkan data yang akurat dan data yang benar. Dan untuk sistem informasi ini memang harus semua datanya itu terintegrasi atau terhubung agar nantinya kita bisa melakukan sebuah proses atau seperti transaksi itu mudah. Bahwa sebuah misalkan data pelanggan dengan data transaksi itu harus saling terhubung. Misalkan dengan data spare part itu harus otomatis terhubung. Jadi dengan memperhatikan konsep integritas data ini, nantinya laporan yang dihasilkan akan benar dan sesuai, supaya membantu perusahaan atau pihak toko agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada efektivitas sistem informasi. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuan.
Apa tujuan dari sistem informasi yang pernah saya bangun ini? Yaitu agar pencarian data pelanggan dan data yang lainnya menjadi lebih cepat dari sebelumnya atau dari sistem yang sedang berjalan sebelumnya. Karena memang untuk mencari data pelanggan, misalkan kalau dalam berbentuk kertas atau nota, itu memerlukan waktu. Admin harus mencari misalkan data pelanggannya itu sudah lama atau beberapa bulan baru diambil servisannya, itu memerlukan waktu. Apabila diinputkan atau dimasukkan ke dalam komputer, admin hanya perlu mencari kata kuncinya saja. Jadi itu memungkinkan untuk kita mencari data itu lebih cepat. Dan yang kedua, proses input data reparasi masuk dan transaksi menjadi lebih efisien sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya efisien di sini adalah dapat menghemat dalam segi tenaga, biaya, waktu agar mencapai hasil yang maksimal. Yang nantinya outputnya itu adalah sebuah laporan yang dapat bermanfaat bagi pengguna, yaitu bagi pemilik atau bagi admin. Dan nantinya laporan juga akan menjadi lebih lengkap. Untuk pencariannya juga laporan akan lebih cepat ya, karena sebelumnya mungkin laporannya itu diinputkan ke dalam buku besar. Itu akan memerlukan waktu yang lama apabila sebuah pimpinan akan minta laporan. Dan yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi sistem informasi. Sistem dikatakan efisien apabila tidak ada sebuah sistem atau kapasitas sistem yang menganggur, dan meminimalkan seminimal mungkin perangkat atau sumber daya yang digunakan. Untuk sumber daya yang diketahui di toko ITC komputer yaitu komputer dan printer, itu sudah seminimal mungkin digunakan karena hanya 2 unit perangkat atau sumber daya. Dalam kapasitas sistem juga kami sebagai penyusun atau perancang sistem informasi ini berusaha untuk membuat kapasitas sistem ini tidak ada yang menganggur. Jadi kami melakukan sebuah cara juga agar kapasitas sistem bisa terpakai secara menyeluruh dan tidak ada yang menganggur. Ya, mungkin itu adalah sebuah review dari saya mengenai sistem informasi yang telah saya dan teman saya buat dalam proyek kerja praktek. Nah, di sini saya mereview kembali aplikasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.